Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 4, bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar IPA bab 3. Apakah kalian sudah siap? Silakan kalian mengambil buku, kemudian kita akan mempelajari bab 3 tentang gaya. Bisa kalian lihat pada halaman 45 sampai dengan halaman 54. Baiklah, nanti setelah mempelajari tentang gaya, diharapkan kalian bisa mengetahui arti gaya, kemudian dapat menyebutkan macam-macam gaya, dan dapat mengetahui manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gaya. Apa arti gaya? Arti gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan terhadap suatu benda. Tarikan atau dorongan yang diberikan terhadap suatu benda disebut gaya. Contoh gaya tarikan. Misalnya kita menutup pintu. Ini adalah gaya tarikan. Kemudian kita membuka pintu. Ini adalah gaya dorongan. Jadi tarikan atau dorongan adalah sebuah gaya. Baik, sampai di situ kalian paham? Oke, kita lanjutkan. Macam-macam gaya, ada banyak gaya. Di sini Ibu contohkan ada 7 macam gaya. Untuk memudahkan kalian mengingat, Ibu membuat sebuah singkatan, yaitu M kuadrat, G kuadrat, pol. Apakah itu? M kuadrat, gaya mesin, gaya magnet. G kuadrat, gaya gesek, gaya gravitasi. Pol adalah gaya pegas, gaya otot, gaya listrik. Baik, kita ulangi macam-macam gaya yaitu M kuadrat, G kuadrat, pol. Gaya mesin, gaya magnet, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya otot, dan gaya listrik. Baik, kita contohkan misalnya gaya magnet. Magnet adalah sebuah benda yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Jika magnet didekatkan dengan besi, maka besi ini bisa ditarik. Itulah gaya magnet. Jika ada 2 buah magnet didekatkan, jika itu adalah magnet yang senama, maka dia akan tolak-menolak. Karena setiap magnet mempunyai 2 buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub utara didekatkan dengan kutub utara, berarti magnet itu senama, maka dia akan tolak-menolak. Jika magnet itu kita dekatkan kutub utara dengan kutub selatan, maka dia tidak senama, maka dia akan saling tarik-menarik. Contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat pada pintu kulkas. Kita bisa menutup kulkas dengan rapat karena di pintu kulkas itu terdapat magnet. Ada bagian yang menggunakan besi, ada bagian pintu yang menggunakan magnet. Begitu kita dekatkan, maka magnet itu bisa mengunci pintu kulkas. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Gaya gravitasi. Contohnya adalah benda-benda bisa jatuh ke bawah adalah merupakan gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi. Nah, manfaat gaya gravitasi ini banyak sekali. Di antaranya
kita bisa berjalan. Kalau tidak ada gaya gravitasi, manusia tidak bisa berjalan di bumi. Karena ada gaya gravitasi, maka kita bisa berjalan di bumi, tidak melayang. Oke, lanjut. Gaya otot. Kita menggunakan otot kita sehari-hari untuk mengangkat beban. Ada hewan yang digunakan ototnya atau tenaganya untuk mengangkut barang. Sampai di sini kita pahami bahwa ada macam-macam gaya dan setiap gaya ada manfaatnya. Lanjut. Manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari adalah kita bisa lihat pada gaya magnet. Dia bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi dan baja. Berarti magnet itu bisa kita gunakan untuk mengangkat benda-benda berat. Kemudian gaya gravitasi. Manfaatnya adalah membuat kita bisa berjalan. Membuat kita bisa bergerak tanpa terjatuh atau melayang. Membuat bumi kita berputar pada porosnya, tidak terlempar keluar angkasa. Yang lainnya lagi, menyebabkan air laut di bumi kita ada laut, 2/3-nya berisi laut, berisi air, tidak menyebabkan air laut itu tumpah. Karena ada gaya gravitasi yang menahannya. Baik, untuk yang lainnya adalah ketika gaya gesek bekerja pada sebuah mobil atau sebuah kendaraan, misalnya sepeda, maka kita mengerem. Nah, rem itu, gerakan mengerem adalah merupakan gaya gesek, sehingga bisa berhenti. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui apa pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda adalah bisa merubah bentuk benda. Gaya dapat merubah bentuk benda. Benda yang tadinya bulat bisa dibentuk bermacam-macam, contohnya misalnya pada lilin mainan atau pada adonan kue. Adonan kue misalnya kue donat ataupun kue yang lain-lain bisa dibentuk karena menggunakan gaya. Ya, digesek-gesek maka bentuknya akan berubah. Kemudian bisa menyebabkan perubahan gerak benda. Benda yang sedang diam bisa menjadi bergerak. Benda yang sedang bergerak bisa menjadi diam. Contohnya, benda yang sedang diam, misalnya ada sebuah bola. Bola yang sedang diam di lapangan, kemudian ada seorang anak yang lewat dan menendangnya. Ketika anak itu menendang bola, berarti anak itu sudah memberikan gaya dorong terhadap bola. Maka ketika ditendang, bola itu akan meluncur bergerak. Nah, nanti ketika bola sedang menggelinding bergerak dengan cepat, dia lama-kelamaan kemudian bergerak dan akan berhenti. Bola yang berhenti karena ada gaya gesek, yaitu gesekan antara bola dengan rerumputan. Baik, kemudian bisa juga gaya gerak benda yang pelan bisa menjadi cepat, yaitu apabila kita memberikan permukaan yang licin atau kita berikan gaya yang lebih besar lagi, maka gerak benda akan menjadi cepat. Atau sebaliknya, dari cepat bisa berubah menjadi pelan. Misalnya ketika benda itu diberikan gaya gesek yang besar. Nah, demikianlah pengaruh gaya terhadap benda. Baik, sampai di sini kita ulangi pelajaran kita dari awal, yaitu tentang arti gaya. Silakan kalian jawab
Apa arti gaya? Bagus. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan yang diberikan terhadap suatu benda. Sebutkan 7 macam gaya dengan singkatan. Oke, M kuadrat, G kuadrat, Pol. Kepanjangannya adalah gaya mesin, gaya magnet, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya otot, gaya listrik. Sebutkan 2 pengaruh gaya terhadap benda. Iya, yaitu bisa merubah bentuk benda dan bisa merubah gerak benda. Terakhir, apa saja manfaat gaya? Coba kalian sebutkan manfaat gaya gesek. Betul sekali, dengan adanya gaya gesek, maka kita bisa berjalan tanpa tergelincir. Dengan adanya gaya gravitasi, maka bumi bisa berputar pada porosnya, air laut tidak tumpah, manusia bisa berdiam di bumi tanpa terlempar keluar. Oke, sekian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.